Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuningan, yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SMK Negeri 1 Kuningan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Yosi Permatasari, selaku pembawa acara pagi ini, untuk membacakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia, yang ketiga sambutan manajemen sekolah mengenai motivasi bagi CGP 9, 10, dan 11, yang keempat ada diseminasi budaya positif, yang kelima ice breaking, dan yang keenam adalah penutup. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua yaitu pembacaan puisi karya Insinyur Soekarno yang akan dibacakan oleh Ibu Nika. Kepadanya saya persilahkan. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeleyep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeleyep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur paralan, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nika yang telah membacakan puisi yang amat indah. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari manajemen sekolah, pemberian motivasi bagi CGP 9, CGP 10, dan CGP 11. Padanya saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, ini adalah calon guru penggerak angkatan 9, 10, dan 11. Ini adalah ucapan selamat. Semoga Anda sukses dalam menjalankan kegiatan tersebut. Amin. Karena pada prinsipnya apa? Kita setiap hari, setiap waktu kita dituntut untuk berubah. Ketika ini adalah perubahan ke hal-hal yang baik. Maka ini ketika kita mungkin sangat bangga ketika ada CGP 9, 10, dan 11. Ini adalah ketika kita ini memotivasi untuk apa? Dengan ya kita adalah SMK 1 pasti maju. Salah satunya yaitu adalah dengan ajian tadi CGP tadi. Karena apa tuntutan kita ketika di era sekarang itu harus adanya bagaimana perkembangan di dunia pendidikan ini untuk apa dengan perubahan-perubahan mampu menghadapi tantangan. Karena apa? Dunia pendidikan mungkin akan selalu kompleks dengan berbagai tantangan. Ketika ada tantangan jelas kita harus mampu menyelesaikan permasalahan itu. Jadi di sini mungkin saya ucapkan terima kasih ini kepada Pak Yayan sebagai CGP Angkatan 9 yang memotivasi yang lainnya untuk mampu berinovasi untuk kemajuan sekolah ini. Salah indikator kemajuannya mungkin tadi, karena kita di sini adalah salah satunya adalah mungkin dari gurunya dulu. Dari guru, lalu ke siswa, ke semua elemen yang ada. Ketika di elemen yang ada di sini berarti adalah salah satu elemen ini udah mau. Bagaimana ketika kita bergerak ke hal-hal yang lebih maju dengan adanya perubahan-perubahan tadi. Jadi ketika kita mau berubah jelas. Apalagi paradigma kurikulum di era sekarang ini mungkin sangat kompleks dengan berbagai hal, terutama ketika kita mungkin melihat di raport sekolah kita yang 8 unsur tadi kita bisa mampu meningkatkannya, gitu kan? Karena apa? Kita adalah sebagai motivator guru itu, di sini adalah salah satu peluangnya melalui CGP. Dan ini kepada yang belum mungkin ya, yang memenuhi kriteria. Sebab dari guru itu ada 2 kriteria. Ada yang memenuhi kriteria untuk masuk ke CGP, ada yang tidak memenuhi kriteria. Jadi saya mengimbau kepada yang berkriteria memenuhi, ini adalah kesempatan emas, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Itu adalah jadi. Lalu berikutnya, ketika kita masuk tadi, kita bagaimana aturan mainnya mungkin harus kita jalankan. Mungkin tadi salah satunya ini adalah kegiatannya harus bagaimana diseminasi, bagaimana hal-hal itu. Dan ketika kita mampu, tadi mungkin 3 hal dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memplanningnya, merencanakan dulu. Yang kedua setelah melaksanakan ke kita itu bagaimana gini adalah activitynya, prosesnya. Dan ini yang berikutnya mungkin ketika yang ketiga, di sini adalah bagaimana mengevaluasi. Ketika 3 langkah tadi sudah mungkin kita lakukan, kita akan ke yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah program tindak lanjut. Ketika tindak lanjut, nah ini. Maka mudah-mudahan dengan proses seperti ini, kita mampu menjalankannya dengan baik, mengevaluasinya dengan baik, dan mengharapkan tadi kepada hal-hal yang berikutnya, mampu melakukan tindak lanjut dari kegiatan ini. Dan semoga mungkin ini dari pihak sekolah mungkin kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan ke hal-hal yang baik. Pada prinsipnya adalah kebaikan ini akan bermakna baik bagi 3 komponen tadi. Baik kepada diri sendiri, baik kepada lembaga, baik terhadap bangsa dan negara. Apalagi kalau kita kaitkan dengan visi tadi ya. Visi tadi atas sangat mengena. Bagaimana motivasi sebagai guru penggerak berkaitan dengan sebagai. Nah, karena itu mungkin di sini
Jadi ini adalah sebagai awal mengikuti bagi angkatan 10 dan 11-nya ini mungkin kalau kita tadi ketika kita mesinnya adalah melaksanakan mengevaluasi ini udah baik, tapi kita mampu meningkatkan hal-hal yang berikutnya berarti harus lebih baik gitu. Karena ini udah baik, kita ada mempertahankan. Jadi kita karena apa? Kita harus maju dan SMK 1 yanya juga pasti maju. Gitu. Karena apa? Udah baik, tinggal lebih baik. Barangkali itu saja, mudah-mudahan ini kegiatan ini bermakna dan sukses dan penuh keberkahan bagi kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Rasmin yang telah memberikan motivasinya kepada kita semua, khususnya bagi CGP 9, 10, dan 11. Beranjak memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Yaya. Padanya saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah ya, semangat kita. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan adik-adik ya yang sedang ini dari mahasiswa UPI dan STKIP, saya ucapkan terima kasih ya, Anda mau belajar, kita sama-sama di sini belajar. Artinya diseminasi itu pembiasan apa yang telah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan sebetulnya ini ada hal yang biasa buat kita karena kita itu terbiasa dengan mengelola siswa, berhadapan dengan siswa. Ya. Kita mulai saja. Diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif di SMK 1 Kuningan oleh Yayan Rudiana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kuningan. Aksi nyata, modul 1.4 budaya positif. Ya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang ya, menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu nilai akhirnya dari budaya positif. Lalu masuk ke dalam diri kita, posisi kontrol guru. Ya. Selama ini kita sudah mengelola dengan baik siswa kita, berapa puluh siswa, beratus mungkin ya, untuk Pak Haji mungkin ratus ya siswa. Bagaimana kita itu memposisikan diri sebagai, apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya. Materinya ada yang telah saya bagikan ke Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang akan kita pelajari adalah segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Proses dialog yang dijalankan guru ya, atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tiga langkah segitiga restitusi adalah: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Kita masuk ke dalam kasus 1. Nanti terakhir kita akan buka teori keyakinannya ya. Supaya menarik kita dikasuskan aja dulu ya, lebih masuk gitu. Ada kasusnya ada di slide ada, lalu di ini juga ada. Ini Pak Haji kalau mau. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru, kalau di sini di modulnya guru SMP, kita SMK ya. Beberapa murid perempuan, Piti dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan keadaan Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Piti dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu. Ya. Namun Piti dan Natali masih saja tertawa.
ah ibu santai aja. Ya, kondisinya ke guru baru ya. Ah ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Piti dan Natali setelah menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ya. Piti dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Piti maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah. Selanjutnya, setelah berpikir sejenak, Natali dan Piti mengusulkan, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas? Temanya yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus pertama ini, ya, boleh minta kertas atau di belakangnya aja di kasusnya itu, ya, ditulis posisinya. Ya, di depan itu udah dinikah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira, nah kasusnya di sini sebenarnya yang paling utama adalah dalam kasus di atas tesis apa yang akan Ibu Santi lakukan, atau yang paling pokok dulu kita lihat kira-kira Ibu Santi itu sudah memposisikan diri sebagai apa. Ya. Nah, indikatornya ada di artikel yang yang dibagikan. Jadi 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu pilih kira-kira dari kasus yang tadi, kira-kira nih ada di mana nih? Ya, ini bukan benar dan salah, tetapi dari kasus tadi kita melihat kalau misalnya ada guru yang tidak masuk digantikan, atau di sini yang sering terjadi mungkin kasus ibu gurunya untuk perempuan yang hamil ya, cuti ya Pak Haji ya, cuti, kasus gurunya cuti digantikan untuk guru pengganti. Nah, karena ada guru pengganti tanda kutip hanya berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, nah sehingga siswa itu kurang respect, sehingga guru yang lama katakanlah Bu Ade untuk menanyakan, Piti, Natali, kenapa sih kamu ya pada saat pembelajaran tertawa terus segala macam, akhirnya tuh Ibu Eninya ditegur oleh kepala sekolah, tidak bisa mengkondisikan. Nah, kira-kira kalau sudah memediasi seperti itu, Ibu Santi itu posisinya ada di mana? Ya. Saya ulangi, kata kuncinya adalah ada di artikel sini. Ya, misalnya sebagai penghukum. Dalam penghukum itu ada kata kunci. Kalau Ibu Santi, Piti, Natali, patuhi aturan yang Ibu lakukan, atau patuhi aturan saya, atau awas, kalau nggak mematuhi, berarti kamu ada hukumannya. Atau keluar kata-kata, Piti, Natali, kamu salah. Kenapa kamu ketawa-ketawa di dalam kelas saat belajar? Nah, itu berarti Ibu Santi itu sudah masuk ke dalam ranah dia penghukum. Saya terangkan satu kasus ini ya. Tapi kalau misalnya dari Ibu Santi itu muncul, Piti, Natali, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu tuh cuti hamil, digantikan Ibu Eni. Ibu udah berusaha menggantikan siapa yang mau ngajar, tapi kamu tidak menghargai. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berarti Ibu Santi sudah memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu akan teringat lama. Oh iya ya, gara-gara saya ibu itu marah. Nah, sebenarnya begitu definisinya. Lalu ada sebagai teman, dipanggillah Piti dan Natali.
Piti, Natali, ayolah bantu demi ibu ya. Ibu kan lagi cuti, kamu perhatikan Ibu Eni tuh, pengganti ibu. Dia hanya sebagai teman, hanya mengingatkan, bahasanya bahasa teman ya. Atau ya sudah, kali ini Piti dan Tati nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, itu kan sebagai teman posisinya. Ya. Lalu kalau Ibu Santi memposisikan diri sebagai pemantau, kalau pemantau tanda kutip hanya memperhatikan saja. Jadi Piti dan Natali dipanggil, lalu dia akan memberikan statement apa yang telah kamu lakukan Piti, Natali, Ibu Eni tuh sampai ngadu atau sampai ditegur oleh kepala sekolah. Tetapi tidak ada resolusi, tidak ada saran, ya. Jadi hanya dipantau aja. Kalau siswanya bolos, kamu bolos aja. Nah, cuma seperti itu, ya. Hanya sebagai dipantau aja. Jadi posisi guru tahu, cuma pada saat pelaksanaannya dia hanya mengingatkan saja, hanya memantau saja. Ya. Lalu memang di sini dalam KHD diarahkan sebagai manajer. Bagaimana manajer? Manajer itu akan dipanggil Piti dan Natalinya, lalu dia akan menanyakan, jika kamu meyakininya, ya, ada kata kunci di sini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi setelah kita ngobrol, Piti, Natali, kamu itu ketawa-ketawa di dalam kelas pada saat belajar. Ini laporan dari Ibu Eni loh, ya. Nah, kamu harus minta apa yang akan kamu lakukan untuk untuk memperbaiki kesalahan kamu. Itu gambaran, ya, gambaran untuk kasus 1. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ini posisinya apa sih? Ya, itu gambarannya. Dia ada kata kuncinya. Kira-kira paham? Ya. Kita masuk kasus 2. Saya sediakan 4 kasus. Ya. Kita kasus 1 udah saya jawab, ya. Ini posisi kontrolnya, ya. Pembuat merasa bersalah menurut pendapat saya karena ada kata kuncinya, ya. Ya. Lalu kasus 2. Kasus 2, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Ya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya yang jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat. Sudah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Ya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling di sekolah karena malu dan lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, sepertinya kasus ini normal kan Ibu ya, dan insya Allah bukan menyalahkan OSIS tapi memang begitu keadaannya. Nah, kira-kira ya posisi di sini yang ditanyakan ya seperti tadi dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya, silakan Bapak Ibu tulis sendiri di sana. Artinya bukan benar dan salah, tapi dari kasus-kasus itu, nah, ya, jelaskan apa indikatornya. Ya.
Kita latihan ini. Jadi kalau misalnya kita empati ke dalam diri kita sendiri, karena kita guru ya, saya, Yayan Rudiana, Pak Nanang juga, Pak Ustadz juga, semuanya menerapkan disiplin, ada peraturannya. Tapi kalau sudah mengenai kasus seperti ini, kira-kira posisi kita itu akan menempatkan di mana. Tapi kalau kasusnya muncul seperti ini, Bapak pilih misalnya sebagai teman, ya, karena apa? Sebagai apa yang tadi 5 posisi kontrol itu, silakan Bapak tulis dulu. Nah, kita coba nanti. Dan sekali lagi, bukan benar dan salah, ya, tetapi kita punya prinsip bagaimana yang sudah masuk ke dalam diri kita, karena kita sedang pembiasan, kita kiranya seperti apa yang paling bagusnya nanti ya. Oke, sudah? Ada yang bisa mewakili? Oh, Pak Ustadz, silakan. Pak Ustadz. Kira-kira di kasus ini, kira-kira sebagai apa nih Pak Lukman itu? Tanda kutip, nanti kalau saya dapat masalah itu, kita kan mau jadi apa nih? Jadi artinya, kalau, maaf sekali lagi, kalau posisi ini kita, oh ini nggak cocok nih ya menurut kita ya. Ini udah posisinya di sini, misalnya apa ya? Saya pengen lebih bagi lagi, nanti kita posisinya akan di mana? Gitu aja. Silakan Pak Ustadz. Kalau menurut saya kasus gua ini adalah Pak Lukman sebagai penghukum. Nah, jelas tadi indikatornya ada aturan, ada patuhilah aturan. Jadi dia suruh mencopot sepatu sehingga siswa tersebut belajarnya tidak memakai sepatu, jadi dihukum. Nah, ya. Itu mungkin Pak, sedikit saja lah. Kalau misalnya hal yang kita tambahkan, kalau misalnya kasus ini Pak Lukman itu adalah bapak, ya. Ganti Pak Lukman itu Pak Ustadz Kurniadin, gitu ya. Ketemu dengan seperti bapak ditugaskan oleh sekolah untuk kedisiplinan. Nah, kasusnya seperti ini dengan alibi yang jelas dari siswa bahwa dia terburu-buru, tahu peraturan kelas, lalu tidak mungkin untuk mengganti dan tidak mungkin lagi diantarkan sepatu ke sekolah. Kira-kira Bapak mau jadi apa posisinya? Memposisikan seperti apa? Dari 5 posisi tadi. Dari 5 posisi tadi. Kalau saya nih ya posisi menggantikan sebagai Pak Lukman, saya sebagai teman saja Pak. Mungkin ada hati nurani terhadap peristiwa tersebut, jadi membiarkan memakai sepatu karena ya kok sudah mungkin siswanya tersebut tidak mau melanggar aturan, tapi karena dia hanya terburu-buru saja. Bebas, makanya kan kita beropini atau menerapkan posisi kontrol kita, menerapkan posisi kita. Kan ini cerita, itu kan Pak cerita, iya cerita, tapi kasus itu akan terjadi di sekolah kita. Ya, dengan 1.800 nggak mungkin ini tidak terjadi di sekolah kita, ya. Karena saya juga melihat, misalnya kalau ada Senin, nah, atau hari-hari tertentu ya Pak ya, ada siswa yang ambil sepatunya di BPA. Nah, kita itu melihat kalau saya jadi mereka gitu. Jadi jangan sampai saya jadi mantau aja, tuh diambil, tuh segala macam. Oh, misalnya, Pak Nanang tuh sadis tuh. Nah, kan begitu. Biasanya kita menjudge orang, tapi kalau kita memposisikan kita nih, andai kata kita sebagai Pak Lukman tadi, mau seperti apa? Nanti ada konsekuensinya. Bila mana itu dibiarkan, kalau Pak Ustadz tadi sebagai guru, ada pembina OSIS, ada wakil kesiswaan. Pak Ustadz ini gimana? Nanti aturannya gimana? Gitu kan? Dilema etika buat kita, ya. Jadi, tuh. Oke, ice breaking dulu. Untuk sementara 2 kasus sudah kita lewati, kita ice breaking dulu. Rekan saya, Bu Esa akan memandu saya, memberi rekan-rekan untuk ice breaking. Silakan Bu. Nah, biar biar relax ya, tegang gitu. Silakan sambil minum ya. Saya pakai es krim dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Yaya. Bapak Ibu masih semangat? Supaya tidak jenuh ya.
kita ice breaking dulu. Mungkin ice breaking bukan hal yang baru buat Bapak Ibu, saya yakin ya. Apalagi untuk adik-adik mahasiswa ya, sudah pernah mencoba menerapkan bagaimana ice breaking itu untuk menghilangkan kejenuhan di kelas gitu ya. Ice breakingnya mudah, Bapak Ibu. Saya akan berikan dulu penjelasannya. Jadi Bapak Ibu lakukan apa yang saya katakan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu lakukan apa yang saya katakan. Nanti mungkin saya akan menunjuk ya. Saya akan menunjuk karena di sini ada adik-adik mahasiswa. Mungkin nanti akan saya tunjuk gitu ya. Nah, ketika yang saya tunjuk nanti Bapak Ibu melakukan apa yang saya minta gitu ya. Baik, saya coba dulu ya begini. Tangannya begini Bapak Ibu. Ya, semua ya. Ini ting 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 seret. Ting seret. Ting 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 ting. Bisa nggak? Ya. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Ting 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 seret. Ting seret. Ting 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 ting. Bisa nggak? Siap. Siapa yang mau coba duluan? Pak Kiki barangkali gampang loh Pak Kiki. Oh boleh, siap Pak Kiki. Seperti yang tadi saya katakan. Belum benar. Ya. Pak Kur. Pak Kur. Saya dengar tidak dites dan diinstal gitu. Iya, tadi bisa kan? Ya, coba. Ting 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 seret. Ting. Ting seret. Udah makanya ting 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 gitu. Tingnya di mana? Kan harus pas itu. Jadi gini kan, ting ting ting. Ting 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 ting. Ting seret, ting seret, ting 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 ting. Bisa nggak? Ayo, bisa kan? Ayo. Ting 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 seret. Ting seret. Ting 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 ting. Salah. Ya. Bu Titis barangkali mau coba. Bu Titis barangkali mau coba. Siap. Ting 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 seret, ting seret, ting 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 ting. Masih salah. Dari mesin Ada yang mau mencoba lagi? Yang mau mencoba lagi? Neng Nika. Bu Puji barangkali Bu Puji, ya. Bu Puji. dari sini. Ya, dari sini. Ting 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 seret, ting seret, ting 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 ting. Mungkin begitu. Masih salah. Ada yang mau coba? Ada mahasiswa, ayo. Boleh. Silakan. Ting 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 serat, ting serat. Salah. Mau coba lagi? Siap. Ya. Silakan. Mau coba lagi? Apa kesalahannya? Saya ini pertanyaan. Saya lakukan Apa yang salahnya? salah tadi. Yang salahnya di mana? Tidak mengucapkan apa yang saya katakan. Itu ya? Paham? Paham. Ya, jadi pahami dulu instruksinya, clue-nya. Paham ya? Baik, saya minta tepuk tangan satu kali. Begini, tepuk tangan satu kali, tepuk tangan dua kali, tepuk tangan tiga kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali. Paham? Paham. Ya, saya minta tepuk tangan satu kali, tepuk tangan 2 kali. 2 kali ya? Oh, begini ya, 2 kali. Tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 5 kali 2 kali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Esa yang sudah memberikan penyegaran buat kita.
kasusnya masih ada kasus 4 dan kasus 5, tapi kita dipending dulu biar nggak bosan kasusnya. Tadi ada kita menyangkut dengan keyakinan kelas. Kita buka dulu keyakinan kelas. Diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Aksi nyata oleh budaya positif oleh Yayan Rudiana. Ya. Budaya positif, saya ulang kembali, adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yang KHD, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan akhlak mulia, mandiri, benar kritis, ya. Lalu keyakinan kelas. Nah, kita akan coba keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Ya. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Pertanyaan yang muncul dari awal saya mempelajari ini, kenapa enggak kesepakatan kelas? Ini harus keyakinan kelas. Nah, kita akan buka di sini. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan saya dari awal, mendingan peraturan atau kesepakatan. Justru keyakinan kelas itu berawal dari keyakinan kelas berawal dari kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nah, bukan peraturan kelas ya yang kita terapkan. Suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur atau harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan dapat lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Pembentukan keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh negatif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya. Nanti kita kasih contoh. Dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, sesuatu sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kita lihat video yang ini udah diupload di YouTube, tapi saya ini kan di MP4 saja. Silakan. Bapak evaluasi keyakinan kelas yang sudah saya buat. Semangat pagi. Mari. Iya, terima kasih, masih semangat. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kelas yang kalian ajukan. Fungsinya apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu membentuk karakter yang baik, tertanam dalam jiwa kita sehingga karakter yang baik itu menjadi budaya yang positif. Oke, kita seperti kemarin saya membuat 5 kelompok. Ya, dari satu kelompok silakan mengajukan kalian memberikan kira-kira poin yang paling penting untuk kesepakatan kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan kalian berikan nanti hasilnya satu kelompok ya menulis satu kesepakatan kelas di depan. Silakan kalian berikan dulu. Time's up, ya waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 1.
kesepakatan dari kelompok kalian? Oke, terima kasih. Kelompok satu mengajukan kesepakatan kelasnya adalah jangan membuli atau menghina teman. Kelompok 3, setuju nggak? Setuju. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Hasil diskusinya. Kelompok 2 mengajukan hasil diskusinya itu mengajukan dilarang menyontek pada saat pembelajaran. Kira-kira kelompok 5 setuju nggak? Setuju. Silakan kelompok 3 maju. Nah, kelompok 3 mengajukan hasil diskusinya adalah dilarang buang sampah sembarangan. Kelompok 1 setuju nggak? Setuju. Ya, terima kasih. Di kelompok 4 silakan. Jadi kan dari sini banyak masukan-masukan dulu kan. Jadi nanti masukan evaluasi itu. Ya, kelompok 4 adalah hasil diskusinya adalah dilarang berkata kasar atau kotor. Kelompok 3 setuju nggak? Setuju. Dan terakhir kelompok 5 silakan hasil diskusinya maju ke depan, teruskan. Tentunya dipersiapkan. Ini kan kelihatan kesepakatan keyakinan. Nah, yang terakhir kelompok 5 hasil diskusinya adalah dilarang keluar saat belajar. Kelompok 2 kita setuju nggak? Setuju. Iya. Hasil kesepakatan kelas kita dapat 5 poin untuk hari ini, yaitu 1, jangan membuli atau menghina teman, dilarang menyontek, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang berkata kasar atau kotor, dilarang keluar saat belajar. Nah, keyakinan dari kelas yang akan dibuat, silakan yang dituliskan ya. Dari kata ini kan masih bersifat hukuman, masih bersifat sanksi, masih bersifat aturan. Kira-kira jangan membuli atau menghina teman. Keyakinan kelasnya apa? Nilai karakternya yang akan muncul. Apa? Saling menghargai, Saling menghormati dan menghargai. menghargai. Oke. Yang kedua, terus ini. Dilarang menyontek. Dilarang menyontek, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Bersikap masih yang ketiga, dilarang buang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya? Ya, bagus. Yang keempat, dilarang berkata kasar atau kotor. Sopan santun. Yang kelima, dilarang keluar saat belajar. Disiplin. Terima kasih. Nah, keyakinan kelas itu harus tertanam dalam diri kalian. Sekali lagi, membentuk karakter yang baik, yang positif. Jadi,
Kalau bahasa lainnya tidak usah dikatakan atau dibilangin lagi ya. Nanti inti hasilnya akan kita pampang di kelas ini di tempat-tempat yang strategis. Paham? Paham. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bentuk keyakinan kelas yang saya buat. Keyakinan kelas berarti dari kesepakatan kelas. Cuma mungkin di sini ya karena memang sesuatu yang baru dengan pembelajaran di CGP ini, hindari kata-kata negatif yang sudah terbiasa oleh kita. Satu contoh, memang kita baik niat kita, jangan buang sampah sembarangan. Nggak boleh lagi kata jangan, itu namanya diperintah, stigma negatif. Tetapi berpola hidup sehat. Jangan menyontek. Kata-kata yang keyakinan kelasnya adalah jujur. Gitu. Atau banyak lagi yang akan kita buat di awal dari mula kesepakatan. Jadi satu kelas disepakati dulu apa yang akan dilakukan. Misalnya jangan terlambat. Ya. Jangan itu masih negatif. Masih itu ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Kalau udah jangan, tidak boleh lompat. Nah, itu kan pasti ada konsekuensi, ada hukumannya. Sekarang itu sudah bukan tidak boleh, walaupun KHD, Prasa Pendidikan KHD nomor 4 itu membolehkan adanya paksaan, ada hukuman, tetapi dihindari. Tidak dipaksakan untuk dihukum untuk ini. Kalau bisa kita posisi sebagai manajer. Kita menganjak, konsepnya kita menghamba pada siswa. Kita membentuk karakter mereka, mewujudkan disiplin positif, mengkontrol siswa untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Itu salah satunya. Jadi ini bahan untuk rekan-rekan. Nanti silakan ditulis masukannya buat saya ya, untuk perbaikan di berikutnya. Ini kekurangannya apa? Ini kurang apanya. Tadi kita sudah mempelajari restitusi. Sekarang kita lihat yang sudah saya buat tentang restitusi. Ya, silakan masukannya dibuat aja di lembar ini. Permasalahan pertama, nah, siswanya kurang rapi. Ferry, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ini Per, tahu nggak maksud Bapak tolong ini? Siap tidak tahu Pak. Ini Bapak itu menerima laporan dari rekan-rekan kamu dan dari rekan-rekan Bapak guru bahwa kamu itu setiap pelaksanaan pembelajaran kurang rapi, baju tidak dimasukkan, terkadang menghantar pada Senin atau misalnya ini sepatu tidak hitam. Kira-kira kalau boleh Bapak tahu permasalahannya apa? Kamu punya baju lagi kan? Ya, siap punya Pak. Ya. Sepatu masih punya kan? Siap punya Pak. Kira-kira masalahnya apa Pak? Kalau dari permasalahan tersebut itu kurangnya rasa peduli terhadap peraturan sekolah mungkin Pak. Kalau dari diri saya sendiri, terus sama jarangnya saya ditegur oleh beberapa pihak gitu karena keluarnya baju terus sepatu mungkin saya ngerasa kayak itu hal sepele gitu. Oke, kan sudah menjadi permasalahan kami di sini. Ya, saya berusaha untuk meluruskan. Sebenarnya Peri itu punya potensi ya dalam pembelajarannya. Jadi tolong dikerja dengan sigap karena orientasi kita itu atau Peri itu tidak hanya di sekolah sini, tapi bisa berkarir di perusahaan sehingga proud dignity identity-nya akan muncul. Ya, attitude-nya muncul. Dari mana? Self disiplinnya dari diri sendiri. Ya, kira-kiranya orang tua kerja apa? Sebagai petani Pak. Iya, nggak masalah. Justru harus berubah, mengangkat marwah orang tua. Ya, nanti dia pengen jadi manajer. Oke. Kira-kira mau nggak untuk berubah? Mau Pak, siap. Ya. Kalau mau berubah dari mulai minggu depan,
tidak ada catatan lagi kalau kamu itu kurang disiplin. Oke, siap? Jadi, ya, tidak ke ruangan ini lagi ya. Siap, Pak. Ke ruangan ini berbicara tentang prestasi. Siap. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berkonsultasi dengan Pak Yayan, lalu Pak Yayan menyarankan supaya meningkatkan kerapihan dalam berpakaian saya dan juga meningkatkan kedisiplinan saya. Dan saya berjanji untuk tidur tidak terlalu malam agar saya bisa bangun pagi supaya tidak kesiangan. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Oke, Rijam, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semangat. Siap, semangat, Pak. Rijam, terima kasih atas kedatangannya hari ini ke rumah saya. Kira-kira tahu nggak nih maksudnya saya panggil sini? Siap tidak, Pak? Nah ini Rijam, ya Bapak itu dapat laporan dari rekan-rekan kamu, juga rekan-rekan kelas bahwa kamu itu statusnya atau sering bolos ya di jam pelajaran. Artinya paginya ada, sorenya sudah tidak ada. Ini untuk hari Minggu sekarang aja, Senin, kamu jam 12 sudah tidak ada di saat kedua. Lalu hari Rabu ini jam 3 sebelum pulang kalian jam sudah ada. Hari Jumat setelah Jumatan juga tidak ada. Nah kira-kira apa sih permasalahannya? Bisa cerita ke Bapak nggak? Jadi ini Pak, waktu minggu kemarin itu saya kan masuk balai Pak. Kan saya hari Seninnya tidak masuk. Iya. Saya itu dari rumah udah berangkat Pak. Cuman teman saya ngajak buat berangkat ke sekolah. Jadi teman saya itu ngajak buat yang kesini aja. Kita main motor-motor aja. Kita main ke rumah si Dandi. Kita buat ngoprek-ngoprek motor Pak. Jadi kalau misalkan saya pulang di hari yang di jam yang belum tepat untuk pulang, jadi saya itu bosan di kelasnya. Jadi saya itu lebih baik ngecor Pak di sekolah gitu. Oh, emang kamu hobi motor gitu? Iya Pak. Jadi hobi saya itu motor sama main game motor gitu Pak. Itu jadi masalahnya. Nih gini ya, karena kamu tuh sebelumnya lihat dari protes akademi, kamu itu punya potensi ya, untuk berkembang. Bisa saja kamu di komunitas, tapi lebih elit lagi, lebih elegan lagi. Jadi nanti kamu jadi teknik ini yang profesional. Jadi kalau bisa, harus bisa kamu selesaikan dulu sekolahnya, disiplin sekolahnya, proud dignity identity-nya ditemukan sehingga kamu keluar itu attitude-nya bagus, diterima perusahaan dan kamu baru membina hobi kamu di motor. Bukan sekarang tidak boleh, kira-kiranya bisa nggak kamu mengutamakan di sekolah dibanding untuk hobinya dulu? Siap, bisa. Harus ya. Ini kalau komunitasnya, kalau malam kan ada kegiatan nggak? Kalau malam suka sih Pak, suka main-main. Nah kalau bisa malam itu jangan. Jadi kalau misalnya kalau malam main, besoknya kalau malam itu hanya berencana lagi rencana untuk meluat. Jadi ada event-event tersendiri kalau kalian mau hadir, tapi pada saat jamnya kosong atau pada saat libur. Jadi sekarang itu hobi bukan nomor dua kan, bukan tidak boleh, tapi lebih diutamakan untuk sekolah. Bisa nggak berubah? Siap Pak. Oke, saya catat Anda harus berubah. Insya Allah nanti saya pantau, saya perhatikan, saya ajak kembali karena bukan Anda berbuat salah ya, tetapi kalau menurut kami sudah agak sedikit melenceng dari aturan, kita tarik lagi bahwa Ijam itu adalah siswa, insya Allah siswa yang baik. Siapa sekolahnya harus berubah ya. Siapa ya. Hobi motor lanjutkan, tapi tidak mengganggu sekolah. Siapa ya. Jadi ini Pak. Ya, makasih Pak. Ya, silakan. Makasih Pak. Ya. Oke, setelah saya berkonsultasi dengan Pak Yan tadi, saya berjanji akan mengutamakan sekolah untuk masa depan saya dan hobi di game motor saya akan dilakukan pada hari libur sekolah saja dan tidak akan mengganggu waktu sekolah saya. Dan kegiatan bermain di malam hari juga akan dikurangi oleh diri saya sendiri. Dan saya mengutamakan belajar untuk masa depan saya. Kepala jangan asal centang hijau aja gitu ya, tanda kutipnya. Oke Bapak Ibu, acara demi acara udah kita
lewati, terima kasih sudah menonton video saya tentang keyakinan kelas dan restitusi. Untuk ini saya serahkan lagi atau saya mohon kepada Ibu Esa ya untuk ice breaking lagi. Kita memudahkan dulu ya, sedang nonton video saya ini apa ya gitu ini. Restitusi dan restitusi dan keyakinan kelas. Sekarang kita ice breaking lagi. Ya, silakan Bu. Atau dari yang lain ada yang mau memberikan Ibu Puji? Ada yang mau? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi untuk yang kedua kalinya, Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin pada pengembasan berikutnya mungkin Bapak Ibu juga punya ide dan gagasan ya untuk melakukan ice breaking. Karena memang ice breaking ini sangat penting kita lakukan di kelas supaya menghilangkan kejenuhan gitu ya, supaya muncul lagi semangat gitu ya, moodnya itu bangkit lagi gitu ya. Saya akan coba menggunakan properti yang ada pada diri saya ya. Biasanya saya menggunakan alat kalau di kelas gitu ya, karena saya tidak kepikiran mau apa kirim saya itu akan diminta untuk satu kali saja. Nah ketika untuk yang kedua nih apa gitu ya, tapi nggak apa-apa, saya coba gunakan yang ada pada diri saya gitu kan ya, kita optimalkan saja. Nah begini Bapak Ibu, clue-nya gitu ya. Nah, ini gelang. Ini gelang. Yang ini cincin. Kalau yang ini jam tangan. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, bisa. Ya. Diulangi atau sudah bisa? Ulangi. Ini gelang, yang ini cincin, kalau yang ini jam tangan. Nanti saya akan tunjukkan secara acak dan Bapak Ibu menyebutkan apa yang saya tunjukkan. Paham ya? Paham. Ya. Siap-siap, fokus. Jadi ini butuh fokus konsentrasi ya Ibu-ibu ya. Baik. Bu Puji. Oke, salah. Pak Kiki. Pak Kiki. Lantai. Oke, baik. Pak Wildan. Kalau yang ini jam tangan. Oke. Yang mahasiswa ada siapa namanya? Beni. Beni. Yang ini cincin. Oke, Neng. Ini gelang. Oke. Ibu Titis. Yang ini cincin. Oke, Pak Kiki. Masih salah Pak Kiki. Bu Puji. Ini jam tangan. Masih salah Pak Kurniadin. Ya. Yang ini jam tangan, ulangi sekali lagi ya. Ini Cincin. Yang ini cincin. Ya, ini gelang. Kalau yang ini jam tangan. Kalau yang ini jam tangan, yang ini cincin, ini gelang. Ya, berarti kata kuncinya adalah ini, yang ini, kalau yang ini. Paham? Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu. Sudah cukup ice breaking-nya ya, atau mau saya tembak dor? Ya, nggak kena gitu ya. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Esa yang sudah menyampaikan ice breaking-nya. Dan untuk sesi terakhir, mungkin hanya beberapa slide yang akan saya tampilkan. Dari sekian banyak yang saya sampaikan itu, satu dari teori Ki Hajar Dewantara, di mana akan ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Slideshow mana? Iya. Ya.
setelah nonton slide saya tentang koneksi antar materi. Jadi kalau harusnya memang ini dari awal kita sampaikan dulu teorinya, tapi memang kalau kita lebih cenderung untuk ke penyelesaian kasus ya. Saya sediakan sampai 4 kasus untuk antisipasi 2 jam pembelajaran. Dalam sesi ini tidak ada diskusi, cuma ada masukan ya. Boleh Ibu tuangkan dalam satu kertas, satu lembar kertas, atau mungkin nanti di WA akan ke saya, Pak ini di sini karena saya masih mengerjakan modul 2, modul 3. Modul 2 sekarang itu nanti November full ya, per hari ada ya. Lalu nanti jeda dulu Desember, setelah itu mungkin nanti kita mulai Januari lagi. Ya, itu sampai terakhir April. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah memberikan waktunya ya. Semangat pagi. Alhamdulillah ya. Insya Allah jangan bosan-bosan untuk kami undang kembali untuk sama-sama belajar ya dalam apa yang dilontarkan kebijakan pemerintah, apa yang untuk mengambah pada siswa, untuk memunculkan karakter, untuk membentuk proud dignity identity siswa kita supaya mereka menjadi apa yang mereka inginkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Yayan. Mari kita beranjak ke acara terakhir, yaitu penutup. Doa. Untuk acara penutup, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman mahasiswa yang telah menyimak acara ini dari awal hingga selesai. Saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.